Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua masih dapat bersuka cita karena hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Walaupun jarak kita masih jauh nih, tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita tenang teduhkan hati kita dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan untuk kita. Sudah sepatutnya kita bersuka dan bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat pujian bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan hari ini untuk kembali bersekutu dan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini ya Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menunjukkan kasih-Nya buat kita dengan cara-cara yang keren banget. Seperti dengan siang yang terang, petang yang sejuk, dan masih banyak lagi. Kita patut bersyukur. Oleh karena itu, kita angkat pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang.
Sebelum kita masuk ke dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa, teman-teman Haitin semua. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Meskipun situasi sedang tidak kondusif, situasi tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan terus menyertai kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati momen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini bertemakan The Prodigal God. Wah, ini sebuah tema yang asing ya. Biasanya yang kita lebih kenal adalah The Prodigal Son. Gitu. Sekarang temanya The Prodigal God. Tetap terambil dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32.
Sebuah kisah yang sudah sering diperdengarkan, kisah yang teman-teman pasti sudah hafal. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, teman-teman bisa menghayati kisah ini dengan baik. Saya akan membacanya secara perlahan-lahan, supaya teman-teman bisa menikmati alur cerita yang disampaikan oleh Lukas pasal 15 ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan para pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ketika kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini sudah sangat familiar. Sudah sangat terkenal. Bahkan teman-teman mungkin kalau bermain drama, teman-teman paling jago untuk mendramatisir dari kisah The Prodigal Sons ini. Atau anak yang terhilang ini. Tapi bagaimana dengan tema prodigal God? Apakah artinya itu Allah yang terhilang? Wow. Bagaimana menggambarkan, mendramatisirnya Allah yang hilang? Apakah sama dengan si bungsu yang terhilang ini? Nah, teman-teman, satu ketika ada seorang anak bertengkar sama ibunya. Sama mamanya gini ya. Sampai satu ketika anak itu bilang, Mama gak sayang saya lagi. Saya pergi dari rumah. Beneran, anak ini pergi dari rumah.
Gitu ya, dengan perasaan emosi, dengan perasaan marah sama mamanya. Sampai-sampai dia lupa bahwa dia pergi meninggalkan rumah hanya sehelai baju, sehelai celana tanpa ada uang saku. Hai teman-teman High Teens, berapa banyak di antara kalian hari ini yang sudah pernah berpikir ingin pergi dari rumah? Oh, Kak Jo gak bisa dengar dari sini ya. Kak Jo gak bisa dengar ya. Tapi teman-teman, mungkin pergumulan dari anak ini hampir sama dengan kita. Kadang-kadang kita marah sama orang tua, sampai kita itu memendam dalam hati dan pikiran yang membara-bara. Hari ini nih, waktunya yang tepat. Sekarang waktunya, ku pergi meninggalkan rumah. Tapi pas kita mau pergi meninggalkan rumah, kita ingat, dompetku di mama. Gitu ya. Duit kagak ada. Ya udah deh, besok-besok lagi aja baru minggat. Tapi anak ini nggak pikir A, nggak pikir B. Pergi minggat dari rumah tanpa membawa uang. Teman-teman, yang namanya manusia pasti ada yang namanya haus dan lapar. Semarah-marahnya seseorang yang sampai di ubun-ubun, kalau lapar ya lapar, kalau haus ya haus. Pasti butuh air dan minum. Dia jalan gitu ya. Dia jalan. Dia melewati sebuah depot mie. Kepala panas, perut kosong, tenggorokan haus, kering. Kira-kira apa yang terbayang di dalam pikiran anak ini? Gak ada duit, minggat dari rumah, haus, lapar. Kalau teman-teman ada dalam posisi anak ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ketika teman-teman lewat di depot bakmi yang hauce, yang enak begitu ya. Pasti teman-teman gitu kan? Kita pasti aduh, pas banget, lapar, lewat depan depot mie. Nah, akhirnya dengan perasaan lesu, gaya yang lesu, dia masuk ke depot mie itu. Terus dia bilang, "Saya mau pesan mie dong, sama minuman." Terus orang yang pemilik bakmi itu berkata, "Boleh, mau berapa porsi?" "1 aja." Terus anak ini bilang, "Tapi maaf, saya gak punya duit." Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman jadi pemilik depot itu, apa yang teman-teman akan katakan kepada anak ini? "Oh silakan makan berapapun yang kamu mau." Ada yang kayak gitu? Pemilik depot ini langsung kaget. "Hah? Gimana?" Tapi ternyata pemilik depot itu tergerak oleh belas kasihan. Kemudian pemilik itu berkata, "Enggak apa-apa, kamu makan aja. Ya, saya akan hidangkan kamu mie terbaik dari restoran ini, kamu makan. Saya traktir kamu." Kebalik gitu ya. Pemilik depot yang mentraktir pelanggannya gitu kan, tanpa harus membayar. Kemudian mie datang, dihidangkan di depan anak itu. Anak itu lesu sekali dan kemudian menyantap begitu ya makanan. Sang pemilik depot bertanya kepada anak ini, "Ada apa dengan kamu? Di mana kamu tinggal? Apa yang terjadi dengan kamu sampai kamu kelaparan seperti ini?" Kemudian anak itu berkata, "Gak apa-apa Pak. Biasa kayak anak-anak gitu ya, anak-anak muda sekarang kan malu-malu kucing kan. Kalau udah dapat makan pura-pura lupa dengan masalah gitu kan. Tapi masalahnya tetap ada." Tapi kemudian pemilik depot itu tanya, "Gak mungkin kamu gak ada apa-apa. Kamu kan pasti punya orang tua." Kemudian anak itu sambil makan mulai keluar air matanya. Gitu kan. Dia mulai terharu. Dia terharu bukan karena apa-apa, tetapi karena dia melihat ada orang yang baru saya kenal itu mau menolong saya dengan semangkuk bakmi. Sedangkan ibuku sendiri telah mengusirku dari rumah. Perhatikan sampai titik ini, yang pergi dari rumah dia apa dia yang diusir sama mamanya? Dia pergi sendiri dari rumahnya, tapi karena udah lapar, karena sudah emosi, faktanya berubah. Dia mengatakan bahwa saya korban. Saya diusir oleh mama saya. Padahal mamanya gak pernah ngusir dia. Kemudian dia nangis
Dia bilang, Bapak yang baru saya kenal begitu baik dan peduli sama saya. Sedangkan mama saya gak sayang sama saya. Nah, teman-teman high teens yang nonton sepenggal kisah ini ya. Mungkin terkadang kita berpikir ketika kita sedang marah, kita sedang emosi. Papa mama aku gak sayang sama aku. Lebih baik aku pergi meninggalkan dunia ini, pergi meninggalkan rumah ini. Tunggu dulu, itu fakta apa hoax? Yang teman-teman pikirkan, benar papa mamamu gak sayang sama kamu? Mungkin seperti anak ini. Karena segala kemarahan yang ada sehingga membuat dia tidak bisa merasakan lagi bahwa orang tuanya itu sebenarnya sayang sama dia. Kemudian pemilik depot tanya kepada dia, kok kamu bisa mikir seperti itu? Kok kamu bisa mikir orang tuamu gak sayang sama kamu? Gitu kan? Iya dong, si anak itu bilang, bapak yang baru saya kenal aja kasih mie gratis sama saya. Sedangkan saya di rumah, mama saya marahin saya, tegur saya sana sini. Kemudian pemilik depot itu bilang, kamu salah nak. Kamu salah di dalam cara berpikir. Saya yang baru kamu kenal memberikan kamu semangkok bakmi, kamu sudah sangat terharu. Kamu lupa bahwa mamamu, papamu sudah sejak dari kamu bayi kecil sampai sekarang ini sudah memasak bakmi, nasi goreng, telur dadar, fuyung hai, apa segala macam. Untuk kamu sampai kamu gede. Kamu pernah gak terharu dengan apa yang orang tuamu telah buat? Kamu pernah gak senangis sekarang ketika aku memberikan kamu semangkok bakmi? Anak itu mulai tertegur. Gitu kan? Iya ya. Ternyata yang bapak ini ngomong benar. Karena kemarahan, kekalutan membuat saya lupa tentang kebaikan orang tua saya. Sejak dari kecil. Teman-teman high teens, engkau boleh marah sama papa mamamu. Engkau mungkin boleh sedih, kecewa. Tapi ingat, engkau boleh hari ini ada sampai detik ini. Itu karena papa mamamu juga yang telah memelihara. Yang telah memasak makanan kesukaanmu. Menyekolahkanmu di sekolah terbaik. Mereka sayang. Terkadang kemarahan yang mereka berikan itu untuk kebaikanmu. Bukan karena mereka jahat dan benci sama engkau. Sama seperti anak ini. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya hampir mirip dengan kisah yang di Lukas 15. Tentang anak yang terhilang. Gitu kan. Kalau kita boleh mendramatisir, kenapa sih si bungsu ini ngotot mati-matian minta harta dari papanya. Begitu kan. Minta harta dari papanya. Kenapa? Karena mungkin ada perasaan jengkel. Ada perasaan iri di dalam dirinya. Ada perasaan merasa gak puas sama papaku. Gak puas sama orang tuaku. Sehingga akhirnya dia bilang, tanpa orang tuaku aku bisa mandiri kok. Tanpa papaku aku bisa hidup kok. Nah akhirnya dengan kemarahan yang ada, dia minta sama papanya harta. Akhirnya dapat itu harta. Teman-teman sebenarnya apa sih artinya prodigal? Gitu kan? Di dalam Alkitab untuk menggambarkan anak bungsu ini memakai kata prodigal son. Anak yang terhilang. Nah teman-teman, prodigal dapat diartikan sebagai boros. Suka menghambur-hamburkan harta, royal. Nah itu hampir sama dengan karakter si bungsu ini. Dia boros ketika dia dapat harta, apa yang dia mau, dia memberikan semua itu dengan menghambur-hamburkan, dengan berfoya-foya. Sampai dia kehabisan segalanya. Itu dalam arti negatif. Cocok untuk si bungsu ini. Tapi prodigal di dalam istilah positifnya itu artinya berlimpah-limpah. Bahkan karena kesungguhannya di dalam memberikan kepunyaannya, maka dapat diartikan habis-habisan, berlebih-lebihan dalam mencurahkan segala yang dimilikinya. Jadi sampai sejauh ini teman-teman sekalian, prodigal son dengan prodigal God punya dua perspektif yang berbeda. Prodigal sons itu artinya anak ini sudah memboros-boroskan apa yang dia dapat dari papanya. Tetapi prodigal God berbicara dari perspektif di mana Allah secara berkelimpahan dengan secara habis-habisan mencurahkan kasihnya dan apa yang dimilikinya kepada si bungsu ini.
Jadi ada dua cara perspektif di dalam melihat dan memaknai prodigal. Teman-teman, cerita singkatnya kan teman-teman pasti sudah tahu. Gitu kan? Anak bungsu ini datang minta ke papanya. Yang pada waktu itu menurut tradisi teman-teman, kalau seorang anak yang papanya masih hidup, tapi anak itu sudah minta harta atau warisan, maka anak itu bisa dibilang anak durhaka. Gitu ya. Anak yang kurang ajar. Saya pikir tidak hanya tradisi pada waktu itu, tapi sekarang juga begitu kan. Dunia sekarang teman-teman berani nggak datang ke papa mamamu terus minta, "Pak, Ma, saya mau minta warisan." Kalian pasti sudah dikutuk jadi batu. Gitu kan. Karena kurang ajar. Teman-teman sekalian. Karena apa? Karena orang tua masih hidup, tetapi anak sudah mengatakan ketika meminta warisan atau kepunyaan papanya, maka anak itu secara tidak langsung berkata bahwa bagiku engkau sudah mati. Secara kasarnya. Bagiku engkau sudah mati. Oleh karena itu beri bagianku, aku bisa hidup sendiri. Nah teman-teman sekalian, singkat cerita anak itu mengambil papanya beri kepada anak bungsu itu. Kemudian dia pergi menjual, kemudian dia dari hasil penjualannya itu dia pergi ke daerah yang jauh, Alkitab katakan ya. Dia pergi ke sana, teman-teman ingin menunjukkan jati dirinya. Identitasnya itu, hai selama ini hidupku sudah terkekang. Selama ini aku hidup dengan begitu banyak aturan. Tapi sekarang saatnya aku ingin menikmati hidupku. Nah seperti gaya anak-anak muda sekarang kan. Gitu kan. Jadi kalau ada apa pengen menunjukkan jati dirinya. Pengen menunjukkan siapa dia. Tidak mau taat dengan aturan yang ada. Aturan itu hanya bersifat mengekang bagi dia. Dia foya-foya, dia habiskan dengan pelacur-pelacur Alkitab katakan. Kenapa ya Alkitab pakai kata yang sangat ekstrim? Pelacur-pelacur begitu kan. Berarti teman-teman ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh si bungsu ini benar-benar amoral. Tidak pakai moral lagi. Jadi benar-benar ingin menunjukkan situasi si bungsu ini benar-benar sudah melakukan satu kejahatan, sebuah perbuatan yang amoral. Dia nggak peduli lagi dengan apa yang namanya Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang orang tuanya pernah katakan. Tetapi yang hanya dia pedulikan hanyalah kepuasannya. Kepuasan pribadinya. Jadi dia melakukan apapun yang bagi dia happy. Gitu kan. Nah hari ini kan banyak moto yang terjadi. Anak muda itu harus happy. Anak muda itu harus mengeksplorasi semuanya. Gak perlu, jangan mikirin Tuhan dulu deh di usia muda. Tapi pikirinlah apa yang membuat kamu happy. Itulah yang si bungsu lakukan. Nah teman-teman, kenapa ada sebuah kontras yang Alkitab katakan bahwa ketika dia memfoya-foyakan semua itu. Ketika dia menghambur-hamburkan semua itu. Dia melakukan kejahatan moral yang menurut dia puas. Satu ketika semua itu habis, kehidupannya berubah drastis menjadi lebih daripada seorang pengemis. Bahkan Alkitab katakan bahwa ketika dia bekerja kepada seorang saudagar babi. Gitu kan, babi teman-temannya, binatang ini. Ya kan? Dia bekerja ingin memberikan makan kepada babi itu. Dia lapar, makan ampasnya pun gak diizinkan. Seolah-olah teman-teman sekalian ingin dinyatakan bahwa si bungsu ini lebih rendah derajatnya daripada seekor babi. Benar kan? Ya kan? Dia makan makanan babi gak boleh. Itu menandakan bahwa dia lebih rendah daripada babi. Jadi teman-teman Alkitab ingin menjelaskan, menampakkan sebuah suasana dari seorang yang menganggap dirinya hebat. Dari seorang anak muda yang menganggap dia bisa memiliki segala-galanya. Dia puas melakukan segala sesuatu yang menurut dia baik. Tetapi ternyata semua itu sia-sia. Semua itu fana. Dan ketika situasi berbalik, kejatuhannya benar-benar dahsyat. Bahkan lebih rendah daripada seekor babi. Nah teman-teman sekalian ketika di titik kerendahannya itu dia mulai sadar. Biasa ya orang kayak gitu ya. Di saat seneng lupa sama yang namanya orang tua. Yang namanya Tuhan. Gak terlalu dipikirin begitu kan.
Tapi ketika sudah saat susah, merasa sendiri, merasa menderita, baru mulai seperti ada denyut-denyut listriknya. Yang koneksi lagi begitu ya. Oh iya, kenapa ya hidupku seperti ini? Aduh, di rumah papaku sana aku makan kenyang, aku dilayani banyak hamba-hamba. Tapi aku sekarang melarat, mulai sadar teman-teman. Ya kan, ketika sudah jatuh habis berantakan baru sadar. Dan singkat cerita, dia memutuskan untuk kembali ke papanya. Ketika dia sedang menuju papanya itu sudah menanti dia setiap hari melihat dia. Papanya berlari, anak itu berlari. Teman-teman, di sini ada sebuah pertemuan antara prodigal son dengan prodigal God. Gitu kan? Prodigal sons yang menghambur-hamburkan, yang boros itu, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, diperjumpakan dengan prodigal God dengan kasihnya yang begitu besar dan dahsyat, yang tidak pernah habis-habisnya, juga habis-habisan dengan yang terhilang ini. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ketika papa ini ketemu sama si bungsu, dipeluk, diperlakukan seperti anak yang benar-benar spesial. Meskipun anak ini sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, yang kurang ajar sama papanya, yang menganggap papanya sudah mati. Tapi dengan kasih papanya itu, papanya tetap merangkul dia, terima dia, karena anak ini tetap anaknya papa itu. Nah teman-teman, dia orang tuanya melakukan pesta, membuat pesta dan lain sebagainya, mengganti pakaiannya, muncul lagi tokoh yang ketiga. Ya, ini seperti tokoh yang kehadirannya itu ya udahlah, ngapain sih lu hadir begitu kan, orang lagi happy. Tapi muncul tokoh yang ketiga, anak sulung. Yang tiba-tiba dimunculkan. Ya kan, dia ngomong sama hambanya, ini kenapa ada pesta? Kok berisik? Terus hambanya bilang, iya adekmu lo udah balik. Ketemu adekmu yang hilang. Papamu mau ngadain pesta. Ini lagi semua lagi happy-happy. Terus si sulung ini bukannya seneng, tetapi malah bilang, panggil papa saya sini, saya mau ngomong. Terus dia ocehin itu papa. Ya kan? Anak sulung ini enggak minta warisan teman-teman. Anaknya baik gitu kan. Dia ngomong, saya kerja sama papa, saya bantu papa, saya mah enggak kurang ajar. Tetapi kenapa? Kok dengan si adik yang kurang ajar ini, papa ngadain pesta. Dengan saya yang setiap hari bantuin papa enggak pernah buatin saya pesta dan lain sebagainya. Kemudian papa itu bilang, anakku, apa yang ada padaku itu adalah punyamu. Jadi nggak perlu kamu iri. Nah teman-teman, pertanyaan saya pagi ini dari kisah yang disampaikan Alkitab ini. Siapakah tokoh utama yang ingin disampaikan lewat firman Tuhan ini? Si bungsu? Si sulung? Atau si bapa? Ayo teman-teman tebak di dalam hati ya. Menurut teman-teman sekalian, kisah yang disampaikan lewat perumpamaan ini, siapa tokoh utamanya? Siapa? Ayo, cerdas cermat Alkitab menurut teman-teman sekalian, siapa? Si bungsu, si sulung, apa si bapa? Mungkin kita akan kebanyakan berkata, ya jelaslah si bungsu. Kan namanya juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan memang kisah tentang si bungsu paling banyak. Dia pasti tokoh utamanya. Ya kan? Kalau dalam dunia sinetron dia yang paling kaya. Ya kan? Karena dia tokoh utama. Teman-teman salah. Kisah ini tokoh utamanya itu adalah si bapa. Ya. Bapa inilah yang menjadi tokoh sentral dalam kisah ini yang menunjukkan bahwa prodigal God, Allah yang berkelimpahan, Allah yang penuh kasih itu menerima prodigal sons. Prodigal son itu tidak hanya si bungsu, tetapi si sulung. Nah teman-teman, seorang penulis Timothy Keller di dalam bukunya The Prodigal God, boleh tolong ditampilkan slide-nya? Kenapa mengatakan bahwa anak sulung dan anak bungsu ini dua-duanya disebut terhilang? Ya.
Kenapa anak bungsu dan anak sulung ini disebut orang-orang yang terhilang dari bapak itu? Anak sulung teman-teman sekalian dikatakan bahwa dia terhilang karena dia berusaha mendapatkan keinginannya dengan menjadi sangat baik. Jadi terbesit teman-teman. Si sulung minta diperlakukan baik oleh papanya. Karena apa? Karena dia berkata kepada papanya bahwa saya ini loh sudah kerja keras buat papa. Saya juga patut diperlakukan baik dong. Saya juga harus diperlakukan baik dong. Nah teman-teman, dengan kebaikannya menjadi dasar dia untuk meminta perlakuan yang spesial dari papanya. Gitu kan? Anak bungsu ya jelas sekali ya. Karena dia terhilang sebut karena dia mendapatkan keinginannya dengan menjadi peran antagonis. Menjadi melakukan hal-hal yang sangat tidak baik. Kemudian yang kedua, si sulung menjadi anak yang terhilang karena apa? Karena membuatnya jauh dari sang ayah adalah kebaikan dan kebenarannya. Sedangkan si bungsu karena dosa-dosanya. Kemudian si sulung berusaha mendapatkan kontrol dengan tetap tinggal dan mentaati sang ayah. Dia berharap bahwa suatu ketika ayah saya mati, saya akan mengontrol semua harta kekayaan itu sesuai dengan yang saya mau. Tapi kalau si bungsu berusaha mendapatkan kontrol dengan tetap pergi, tidak taat pada sang ayah. Kemudian si sulung berusaha mendapatkan kontrol atas harta ayahnya dengan menaati peraturan. Si bungsu dengan melanggar peraturan. Dan si sulung itu menggambarkan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, anak bungsu, pemungut cukai, wanita sundal dan sebagainya. Tidak ada yang lepas dari kacamata Allah di dalam menilai kehidupan orang. Kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan engkau lihat saya sudah aktif melayani. Tuhan, engkau sudah lihat betapa seringnya saya melayani Tuhan, memberitakan Injil, datang ke gereja, persekutuan dan lain sebagainya. Saya anak baik Tuhan. Sekarang saya minta Tuhan tolong luluskan saya ujian ini. Sekarang saya minta sama Tuhan, saya mau hidup senang. Jangan ada penderitaan-penderitaan. Sekarang saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong buat saya happy. Tolong buat saya sembuh. Tolong jangan ada lagi pergumulan-pergumulan hidup. Teman-teman, tanpa disadari banyak anak-anak Tuhan yang dalam tanda petik baik atau pura-pura baik. Menyembunyikan motivasi-motivasi tertentu sama seperti si sulung. Sudah melakukan kebaikan. Dan kemudian dia kebaikan itu menjadi landasan dia untuk nodong Tuhan. Untuk nodong papanya. Tuhan, gue udah seperti ini. Saya udah baik, saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Sekarang berikan apa yang saya mau. Si sulung terhilang. Dan si bungsu seperti yang kita tahu, itu adalah gambaran orang-orang berdosa. Yang merasa dirinya najis, yang merasa dirinya tidak berdaya. Tetapi pesan yang ingin disampaikan baik si sulung maupun kepada si bungsu. Ada prodigal God yang tetap mengasihi si sulung. Memproses hidup si sulung. Dan juga prodigal God itu yang tetap mengasihi dan berkelimpahan kepada si bungsu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan sudah sangat besar sekali dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini jikalau engkau merasa hidupmu tidak punya arti, maka engkau salah. Jikalau hari ini engkau merasa Tuhan kok jahat dalam hidupmu, engkau salah. Hidupmu penuh arti buat Tuhan. Dan hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Jikalau hari ini engkau merasa dirimu begitu najis, karena engkau terus-terusan mungkin jatuh bangun di dalam dosa, Senin tobat, Selasa jatuh lagi, Rabu tobat, Kamis jatuh lagi. Engkau merasa hidupmu begitu najis. Dan Tuhan mungkin sudah gak peduli lagi dengan hidupmu karena engkau sudah begitu najis. Teman-teman, ingatlah bahwa ada Bapa yang siap menerimamu dan mengampunimu ketika engkau mau bertobat. Jikalau hari ini engkau merasa bahwa hidupmu baik-baik saja. Dan mungkin kau merasa hidupmu nyaman-nyaman saja.
Teman-teman hati-hati. Mungkin di titik itu juga engkau sedang terhilang. Dan engkau mengabaikan Tuhan yang seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam hidupmu. Seperti anak sulung ini. Ada kasih Allah yang senantiasa menanti dan menunggu setiap kita untuk datang kepadanya. Mungkin sekarang kita merasa kita sedang jadi prodigal sons. Tetapi ingat, ada prodigal God yang selalu berkelimpahan di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita akan berdoa, saya akan memimpin. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh datang beribadah dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terus bergaung dalam kehidupan kami. Bahwa kami punya Allah yang begitu luar biasa habis-habisan. Begitu luar biasa berlimpah-limpah memberikan kasih-Mu kepada kami. Meskipun kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami seringkali memberontak. Tapi Engkau tidak pernah menyerah. Engkau tidak pernah berhenti untuk tetap mengasihi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak muda. Teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang terhilang. Mereka yang sedang memilih jalan yang penuh dengan kepuasan diri mereka sendiri. Mereka memilih jalan untuk menjauh meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa dan berdaulat itu, boleh menjamah, merangkul mereka. Sehingga mereka boleh kembali kepada kasih Bapa. Menikmati kasih yang kekal itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk komisi High Teens kami. Yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi setiap kami. Kau berkati setiap pengurus, High Teens, pembina, kiranya semuanya boleh bekerja sama dengan baik di dalam memberikan khotbah-khotbah online yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan setiap kami yang akan studi secara online. Tuhan, Kau yang boleh memberkati, memberi kami tetap kesehatan, kekuatan melalui setiap hari demi hari bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pandemi ini begitu luar biasa. Membuat pemerintah kewalahan, membuat masyarakat kewalahan. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah negeri kami ini. Sehingga Indonesia boleh segera keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa dan maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Teman-teman, kini saatnya kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop hingga waktunya nanti bisa dikirimkan ke gereja. Atau bisa dengan cara transfer atau melalui dompet elektronik dengan cara scan QR Code yang tertera di layar. Marilah kita mengumpulkan persembahan pada hari ini diiringi dengan pujian dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami bisa memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, Engkau juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan gak akan pernah pergi dari hidup kita. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman semua, hari ini kita sudah selesai beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari